itu akan mengalami ujian dan cobaan dalam hidupnya sampai kematian datang menjemputnya. Maka itu kalau kita ditanya kapan ujian dan cobaan itu berakhir pada manusia, jawabannya sampai kematian datang menjemputnya. Itulah akhir dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi manusia itu bernama manusia, maka dia tidak akan lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Barang siapa yang tidak mau diuji dan dicoba, maka jangan jadi manusia. Karena manusia itu pasti diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi manusia masih tinggal di muka bumi, ujian dan cobaan itu pasti datang silih berganti sebagai ketetapan dari Allah. Maka itu kalau manusia tidak mau diuji dan dicoba oleh Allah, jangan tinggal di dunia, cari bumi lain selain bumi Allah. Itu saja dipahami. Kalau kamu tidak mau diuji oleh Allah, jangan jadi manusia, karena manusia pasti diuji. Kalau kamu tidak mau diuji, jangan tinggal di dunia, karena selama kamu tinggal di dunia, kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka itu sikap seorang muslim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian apapun, termasuk dalam ujian dalam mengarungi ibadah yang besar yang bernama rumah tangga, dia harus memahami akan dua hal. Dan itu sikap seorang muslim ketika diuji oleh Allah, terkhusus dalam rumah tangganya. Yang pertama, adanya ujian dan cobaan dalam rumah tangga itu bukan tanda Allah benci kepadamu. Itu yang pertama. Adanya ujian, cobaan dalam rumah tanggamu itu bukan tanda Allah tidak senang terhadapmu. Bahkan dengan adanya ujian dan cobaan, itu tanda Allah cinta kepadamu. Idza ahabba qauman ibtalahum, kata Rasulullah. Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Maka itu suami yang kaya itu ujian bagi istri jika dia mampu bersyukur. Suami yang miskin itu juga ujian bagi seorang istri jika dia mampu bersabar. Suami yang baik itu ujian bagi seorang istri jika dia mampu bersyukur. Suami yang jelek itu ujian bagi seorang istri jika dia mampu bersabar. Suami yang dermawan itu adalah ujian bagi seorang istri jika dia mampu bersyukur. Suami yang pelit, kikir, seke, itu adalah ujian bagi seorang istri jika dia mampu bersabar. Begitu terus. Jadi yang pertama dipahami, apapun ujian dan cobaan dalam rumah tangga kita, itu bukan tanda Allah benci terhadapmu. Bahkan itu tanda Allah cinta terhadapmu. Yang kedua, adanya ujian dan cobaan dalam rumah tangga
itu sebagai ujian dari nilai-nilai kesabaran dan kesyukuranmu. Jangan engkau menyangka orang kaya saja yang diuji, orang miskin pun diuji dengan kemiskinannya, sebagaimana orang kaya diuji dengan kekayaannya. Orang baik itu diuji dengan kebaikannya, sebagaimana orang jelek diuji dengan kejelekannya. Maka itu adanya ujian, cobaan dalam rumah tangga itu agar kita terbentuk dari hamba-hamba yang mampu bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk doa malaikat kepada penduduk surga ketika mereka masuk ke dalam surga, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan atas kalian karena kalian mampu bersabar. Sesungguhnya surga itu adalah senikmat-nikmatnya tempat kembali. Ini dua hal yang harus dipahami. Ketika adanya ujian dan cobaan, ingat, itu bukan tanda Allah benci terhadap kita. Yang kedua, sebagai pembuktian akan nilai-nilai kesyukuran dan kesabaran kita. Maka itu Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, as-sabru ala lisanin nisa mimma yamtahanu bihi awliya. Subhanallah. Imam Al-Ghazali berkata, sabar terhadap mulutnya wanita, istri. Ini paling bahaya pada wanita, mulutnya. Seorang yang mampu bersabar di atas mulutnya wanita, ini merupakan ujian bagi para wali-wali Allah. Semakin kamu bersabar di atas cerewetnya istri kamu, keluh kesahnya istri kamu, ini kan ujian. Istri yang cerewet ujian, berkeluh kesah ujian. Jika kamu mampu bersabar, itu akan mengangkat derajatmu kepada kedudukan menjadi wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kesabaran terhadap istri itu bisa mengangkat seorang ke derajat wali Allah. Ya, tidak usah mikir bertapa di pinggir sungai, tidak usah melakukan ini dan ini. Kamu bersabar saja di atas lisannya istri kamu, itu kamu sudah mendapatkan kedudukan wali Allah. Ya suami, bersabar. Jika kamu mampu bersabar. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang jomblo yang belum menikah itu juga diuji oleh Allah di masa-masa kejombloannya dalam menanti wanita impiannya, walaupun sampai titik ujung menjadi bujang lapuk. Itu ujian kalau belum dapat jodoh. Itu ujian. Jadi jangan kau menyangka bahwa yang diuji itu hanya orang yang berumah tangga. Orang yang belum berumah tangga pun diuji oleh Allah bagaimana kesabarannya dalam menanti wanita impiannya. Dan diuji oleh Allah bagaimana mampu bersyukur jika dia mendapatkan wanita tidak sesuai dengan impiannya. Begitu juga seorang suami itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setelah masuk rumah tangga. Dan salah satu ujiannya dalam masuk rumah tangga kalau ingin menambah istri baru. Nah, itu ujian besar. Kalau dia berhasil, berarti dia laki-laki yang hebat dalam ujiannya. Kalau dia berhasil. Tapi itu menjadi ujian yang berat bagi wanita di atas keberhasilannya.
seorang suami yang mampu menikah lagi, berarti dia berada di masa-masa keemasan dalam rumah tangganya. Tapi istrinya berada di masa-masa ujian yang terberat dalam hidupnya. Begitulah rumah tangga. Tidak ada lepas dari ujian dan cobaan. Kalau saya tanya semua bapak-bapak ini pasti, kalau ada yang tidak angkat tangan berarti malu-malu gitu. Mau tidak kalian istrinya 2, mau tidak istrinya 3? Kalau yang tidak angkat tangan berarti malu-malu gitu. Yang namanya tobiat laki-laki itu pasti cita-cita tertanam dalam dirinya, ada keinginan di situ. Tapi ketahuilah, kalau kamu dapatkan cita-cita keinginan ini, itu adalah ujian yang terberat bagi seorang wanita di dalam hidupnya. Adanya wanita lain yang masuk dalam rumah tangganya. Begitulah kehidupan, tidak pernah lepas dari ujian dan cobaan. Ya, tidak pernah lepas dari ujian dan cobaan. Tapi sebelum kita masuk pada materi ini, saya akan bacakan sebuah kisah. Jadi kisah ini sangat bagus sebelum kita masuk pada materi, karena dalam kisah ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, kisah ini disebutkan dalam biografi seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Semoga Allah meridhoinya. Abu Musa al-Ash'ari ketika menjelang kematiannya, ini diriwayatkan oleh Abu Burdah. Abu Musa al-Ash'ari menjelang kematiannya, dia mengumpulkan seluruh anak-anaknya, karena dia akan berwasiat dengan suatu wasiat yang penting terhadap anaknya. Begitulah kalau orang soleh, ketika dia mengetahui umurnya sebentar lagi, hendaknya ada bekal yang dia siapkan kepada anak keturunannya setelah dia meninggal. Dia wasiatkan, dia kumpulkan anak-anaknya. Kemudian dia berkata kepada seluruh anak-anaknya, "Ya anak-anakku, ingatlah kisah sepotong roti." Subhanallah. Ya anak-anakku, ingatlah kisah sepotong roti. Rupanya kisah ini sangat memberikan manfaat bagi orang-orang yang hidup nantinya. Kisah ini memberikan manfaat. Maka itu wajar Abu Musa al-Ash'ari menceritakan kepada anak-anaknya menjelang dia meninggal, karena ini adalah bekal yang berharga bagi anak keturunannya. Dia katakan, "Nak, ingat kisah sepotong roti." Maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu pun bercerita, dulu ada seorang laki-laki ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, masyhur, terkenal dengan ibadahnya, sampai selama 70 tahun dia tidak pernah bergaul dengan manusia. Fokus ibadah selama 70 tahun. Hebatnya orangnya, menjauhi pergaulan dengan manusia. Fokus ibadah sampai 70 tahun. Puasa di siang hari, sholat di malam hari. Fokus ibadah. Suatu ketika dia menoleh dari tempat ibadahnya. Dia melihat seorang wanita yang sangat cantik. Dia pun terfitnah dengan wanita ini. Dia pun turun dari tempat ibadahnya, dan inilah pertama kali dia turun meninggalkan tempat ibadahnya selama 70 tahun. Hanya satu kali saja. Dia turun, dia pergi bersama wanita ini.
dan melakukan perzinahan selama 7 hari. Lihat, perhatikan. Ketika orang ini dia meremehkan dosa zina karena dia menganggap dia telah beribadah selama 70 tahun. Itulah bahayanya. Kalau orang hanya fokus ibadah-ibadah, memperbanyak ibadah-ibadah, dia fokus memperbanyak ibadah, itu akibatnya dia menganggap dosa itu kecil, padahal dosa itu besar. Paham? Jadi orang ini menganggap remeh. Saya kan sudah beribadah selama 70 tahun. Dia menganggap, memandang dosa zina itu rendah. Dia pun berzina selama 7 hari. Kata para ulama, waspadalah dari mengandalkan ibadah, sekedar banyak ibadah. Karena bahaya dari banyak ibadah itu akan meremehkan dosa besar. Dia menganggap itu dosa kecil. Saya sudah sholat malam tadi malam, saya sudah mengkhatam Al-Quran. Terus dia mengandalkan amalan-amalan yang banyak. Ini salah satu faktor terbesar meremehkan dosa. Orang ini pun berzina selama 7 hari. Setelah itu dia menyesali dosa yang dia lakukan. Dia tersadar bahwa dia telah terjerumus dalam suatu dosa. Dia menyesali dosa yang dia lakukan. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun ingin kembali ke tempat ibadahnya. Karena sungguh-sungguhnya orang ini dalam melakukan tobat kepada Allah, sungguh-sungguhnya dia ingin bertobat kepada Allah. Setiap kali langkah yang dia langkahkan dirinya, yang setiap kali dia langkahkan kakinya menuju tempat ibadahnya, kecuali pasti dia ruku dan sujud sholat kepada Allah. Bayangkan, sungguh-sungguhnya orang ini bertobat. Bayangkan, setiap kali dia langkahkan kakinya, dia sujud, ruku, sholat sebagai bentuk bertobat kepada Allah. Setiap kali dia langkahkan kakinya, dia sujud, ruku, bertobat kepada Allah. Setiap kali dia langkahkan kakinya, dia sujud, dia ruku, bertobat kepada Allah. Kalau 10 kali dia langkahkan kakinya, 10 kali sholat. Ini menunjukkan orang ini hebat dalam ibadah, tidak main-main orang ini. Tapi masalahnya orang ini bukan orang yang berilmu. Masalahnya di sini dia hanya menganggap bahwa cara bertobat kepada Allah, menghapuskan dosa itu hanya dengan sholat saja. Kalau kita berilmu, kita akan terbuka mana amalan-amalan yang bisa lebih cepat untuk menghapuskan dosa. Benar tidak? Orang ini malah menyiksa dirinya. Setiap kali melangkah dia sujud, ruku, sholat. Setiap kali melangkah, ini kan menyiksa namanya, karena dia tidak berilmu. Akhirnya malam pun tiba. Kelelahan dan keletihan pun menimpanya. Dia pun singgah di sebuah penginapan. Yang penginapan ini dihuni oleh 12 orang miskin. Yang 12 orang miskin ini telah dijamin setiap malam makannya oleh seorang rahib, pendeta. Setiap malam pasti ada rahib yang membawakan makanan untuk mereka, 12 orang ini. Ahli ibadah ini pun bergabung dengan 12 orang ini. Rupanya ada salah satu dari 12 orang miskin ini yang terlambat datang, sehingga jatah makanan yang harus diberikan kepada 12 orang miskin ini, satu orang tidak dapat karena terlambat. Akhirnya jatah makanan itu diberikan kepada ahli ibadah ini. Datanglah orang yang terlambat ini memprotes, mana roti saya? Kenapa saya tidak dapat? Kan harusnya kan dia siap tanggung jawab resiko. Kenapa tidak datang? Kenapa terlambat? Akhirnya kamu tidak dapat. Lihat. Maka ahli ibadah ini dengan penuh keikhlasan, ketulusan,
Padahal roti itu dia butuhkan untuk menguatkan tubuhnya untuk sampai ke tempat ibadahnya. Dia berikan dengan keikhlasan. Sepotong rotinya. Sudah, ambil. Di pagi hari tersebar berita bahwa ahli ibadah ini telah meninggal. Apa amalan yang dia lakukan? Ayo jawab, apa amalan yang dia lakukan tadi malam? Apa amalan yang dia lakukan? Bersedekah dengan sepotong roti. Yang sebelumnya apa amalan yang dia lakukan? Beribadah selama apa? 70 tahun. Ditambah lagi ruku dan sujud setiap kali melangkah. Tiba-tiba sang rohib, pendeta ini bermimpi. Dia menyaksikan ahli ibadah ini ditimbang amalannya di hari kemudian. Coba perhatikan. Inilah ditekankan oleh Abu Musa. Ditimbang amalannya. Ibadahnya selama 70 tahun ditimbang dengan dosa zina yang dia lakukan selama 7 hari. Ditimbang. Coba kalau kita pikir-pikir, 70 tahun beribadah ditimbang hanya sekedar melakukan dosa zina selama 7 hari. Ditimbang. Allahu Akbar. Rupanya dosa zina yang dia lakukan jauh lebih berat daripada amalan kebaikan yang dia lakukan selama 70 tahun. Kata para ulama, intabihu. Hati-hati ki. Jangan ki hanya mengharap nanti bertemu dengan Allah hanya sekedar banyak ibadah. Karena kita tidak tahu. Jangan sampai ada suatu dosa yang kita lakukan setelah ditimbang dosa yang kita anggap kecil, kita anggap remeh, ditimbang di hari kemudian, rupanya dosa yang kecil ini jauh lebih berat daripada amalan yang kita lakukan. Waspada. Masih ingat kita? Udzibatil mar'atu bil khirrah. Ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka karena seekor kucing. Kata Imam An-Nawawi, wanita inilah wanita yang solehah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, banyak melakukan amalan kebaikan. Itu bahayanya kalau orang hanya sekedar mengandalkan banyak ibadah, berakibat dia akan meremehkan sebuah dosa. Wanita ini dianggap remeh. Oh, saya usul banyak amalan ibadah saja. Dia memelihara binatang, binatangnya dia kurung. Setelah dia kurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak juga dilepas untuk cari makanan. Kenapa dia melakukan dosa ini? Jawab, karena dia menganggap remeh. Kan amalan ibadah saya sudah banyak. Sehingga kucing ini pun mati disebabkan karenanya. Coba lihat, ketika ditimbang, dosa menyiksa binatang kucing itu jauh lebih berat dari amalan kebaikan yang dilakukan. Hati-hati. Ini ada kaitannya nanti dalam masalah ujian dan cobaan dalam rumah tangga dalam kisah ini. Itu bahayanya. Rupanya amalan ahli ibadah ditimbang. Dosa zina yang dia lakukan jauh lebih berat dibanding amalan kebaikan yang dilakukan selama 70 tahun. Subhanallah, jauh lebih berat. Ini bahayanya nih dosa ini. Bahayanya nih. Jangan sampai rajinnya kita puasa sunnah, rajinnya kita sholat, rajinnya kita mengerjakan sedekah, amalan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan siang dan malam, karena sekedar kita menonton film porno, dikhawatirkan nanti di hari kiamat dosa ini jauh lebih berat dari amalan kebaikan yang kita lakukan. Dikhawatirkan. Waspada. Waspada. Ditimbang. Kemudian setelah itu ditimbang sedekah sepotong roti itu ditimbang dengan dosa zina yang dia lakukan selama 7 hari lamanya, dan ditimbang dengan amalan kebaikan yang dia lakukan selama 70 tahun.
ditimbang amalan sedekah sepotong roti itu jauh lebih berat dari amalan 70 tahun dan dosa zina yang dia lakukan selama 7 hari. Sepotong roti. Kata para ulama, bisanya ya, sepotong roti itu ketika ditimbang dengan dosanya, itu sepotong roti jauh lebih berat. Sepotong roti jika ditimbang dengan amalan kebaikannya selama 70 tahun, jauh lebih berat. Disebutkan satu, orang ini bersedekah, melakukan sebuah sedekah dengan penuh keikhlasan, beda dikhawatirkan. Ketika dia melakukan ibadah selama 70 tahun, dibangun dia seria, mau dikatakan ahli ibadah yang hebat, mau paling hebat, dia tidak bermanfaat semuanya. Orang ini bersedekah dibangun dari keikhlasan dan ketulusan. Yang kedua, ketahuilah, amalan itu, jika amalan yang kita lakukan itu memberikan manfaat bagi manusia, bukan hanya untuk diri kita, tapi manusia juga, itu jauh lebih besar pahalanya daripada amalan itu hanya sekedar untuk diri kita. Paham maksudnya? Orang ini beribadah 70 tahun untuk dirinya, tapi ketika dia bersedekah untuk orang lain, dimakan oleh orang lain, dimanfaatkan orang lain, ini jauh pahalanya lebih besar. Maka itu Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling terbaik adalah manusia yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Semakin engkau memberikan manfaat bagi manusia, maka semakin engkau menjadi manusia yang termulia. Dalam kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, pentingnya itu berilmu sebelum beramal. Dan salah satu penyebab terbesar dan yang paling besar banyaknya pertengkaran dalam rumah tangga, perselisihan dalam rumah tangga, percekcokan dalam rumah tangga, ketidakcocokan dalam rumah tangga, penyebabnya satu, karena kurangnya bekal ilmu agama. Kurangnya bekal ilmu agama. Kalau dia berbekal dengan ilmu agama, tidak mungkin akan terjadi yang namanya percekcokan, pertengkaran, perkelahian, bahkan perceraian kalau dia orang yang berilmu. Jika ada seorang yang rajin taklim, rajin belajar, tapi ketika di rumahnya bertengkar terus, berselisih terus, ribut terus, maka butuh ditanya tentang keikhlasannya dalam menuntut ilmu. Karena ilmu agama itu akan menjadikan rumah tangga menjadi tenang. Semakin kita belajar ilmu agama, pasti konsekuensi dan keharusan rumah tangga semakin tenang. Semakin kita rajin pergi taklim, pasti rumah tangga semakin baik. Jika ada seorang yang rajin pergi taklim, semakin hancur rumah tangganya, semakin rajin dia belajar, semakin rusak rumah tangganya, maka butuh dipertanyakan tentang keikhlasannya dia dalam menuntut ilmu. Ilmu itu, ilmu agama adalah solusi yang terbaik dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam rumah tangga. Coba nih, ketika engkau ada masalah dalam rumah tangga, ujian dan cobaan dalam masalah rumah tangga, otak kamu ini sudah pusing. Hadir majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, catat ilmu. Saya yakin antum pulang hilang semua masalah itu dengan syarat penuh keikhlasan.
Maka itu kata para ulama, kita nasihatkan kepada para ummahat, majelis ilmu itu raudatun min riyadil jannah, kata Rasulullah. Majelis ilmu itu taman dari taman-taman surga. Tidak main-main itu majelis ilmu. Malaikat itu menaungi dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit bagi orang-orang yang bermajelis ilmu. Antum dari rumahnya menuju ke sini, setiap batu yang antum lewati, setiap pohon yang antum lewati, ikan-ikan yang berada di laut, semut-semut yang berada di sarangnya, semuanya memintakan ampun untukmu. Tidak ada suatu amalan itu yang paling cepat menghapuskan dosa dibanding duduk di majelis ilmu. Tidak main-main. Ummahat, kalau hadir di majelis ilmu, ini taman surga. Para bapak-bapak diingatkan, hadir di majelis ilmu, ini taman-taman surga. Jangan engkau menampakkan kesedihan. Jangan engkau menampakkan keluh kesah. Jangan engkau bawa-bawa masalah rumah tanggamu ketika hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu itu taman dari taman-taman surga. Tidak pantas kamu datang di majelis ilmu menampakkan kesedihanmu, kamu ceritakan masalahmu kepada ibu-ibu yang hadir begini dan begini, padahal ini di taman-taman surga ini. Tidak pantas, tidak cocok, bukan tempatnya itu, Bu. Bukan tempatnya. Masalah-masalahmu di rumah tangga jangan kamu nampakkan. Apapun masalahmu besar di rumah tanggamu, ketika hadir di majelis ilmu, semua ditutupi, hilangkan semuanya. Wajah ceria, bergembira, karena ini taman dari taman-taman surga. Banyak itu ibu-ibu datang di majelis ilmu, baru masuk pintu dilihat cemberut mi, menangis mi, bersedih mi, duduk mi, ceritakan mi semuanya. Oh, suamiku begini, suamiku nafkahnya begini, suamiku begini, suamiku begini, semuanya. Ini taman-taman surga, riyadun min riyadil jannah. Tidak pantas. Ya, masalah-masalah rumah tangga kita itu kita ceritakan kepada orang-orang yang hadir di taman-taman surga. Ya, ini faedah yang pertama. Ilmu itu penyebab yang pertama adanya masalah dalam rumah tangga dikarenakan jauhnya dia dari ilmu. Ya, jauhnya dia dari ilmu. Faedah yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan selalu bersikap takabur dan takjub dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan. Ya, jangan takjub. Karena kapan kita melakukan banyak ibadah, ya, kita mengandalkan banyak ibadah, kita akan meremehkan sebuah dosa. Contohnya, ibu-ibu, jangan merasa bangga ibu-ibu setelah ibu-ibu telah masakkan makanan untuk suaminya, sudah cucikan pakaiannya untuk suaminya, sudah bersihkan rumah, sudah urus anaknya, sudah ini, sudah ini. Bagaimanapun banyaknya kebaikan yang kamu lakukan terhadap suamimu, jangan engkau menganggap besar, karena itu akan menjadikan engkau meremehkannya. Contohnya, dia lagi bertengkar dengan suaminya, dia pun berbangga-bangga dari apa yang dimiliki. Hei suamiku, kau tahu saya sudah masakkan kamu, saya sudah cucikan pakaianmu, saya sudah urus anak-anakmu, saya sudah penuhi hajat kamu. Dia berbangga, dia sebut semua kebaikan-kebaikannya, yang menjadikan apa? Dia melakukan sebuah dosa, dosa yang besar dalam rumah tangga yang dia anggap remeh.
Karena dia berbangga dengan amalan yang dia telah lakukan. Apa itu? Dia mengangkat suaranya di atas suara suaminya. Itu dosa besar ya. Mengangkat suara di atas suara suami. Itu pelanggaran. Suami itu pemimpin. Kira-kira bagaimana Ki kalau kita bicara dengan gubernur, Pak Bupati, Menteri, Presiden, kita keraskan suara tak? Bagaimana kira-kira? Itu bentuk kurang ajar, kurang adab, pelanggaran. Suami itu pemimpin, bahkan pemimpin mengalahkan pemimpin-pemimpin yang lain. Kenapa? Karena suami itu, lihat ya, salah satu 3 orang yang amalan sholatnya itu tidak melewati kepalanya, tidak bisa tembus ke langit, terkatung-katung saja amalan sholatnya. Di antaranya seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. 1, kami ikatkan, seandainya sujud kepada manusia itu dibolehkan, maka orang yang pertama kali saya perintahkan wanita sujud kepada suaminya, bukan kepada pemimpin, presiden. Suami dipilih oleh Rasulullah, menunjukkan suami itu pemimpin dari pemimpin-pemimpin. Jangan engkau mentang-mentang telah melakukan tugas-tugasmu, melakukan amalan yang baik, kebanyakan kebaikan yang lain, kamu mengangkat suaramu di atas suara suamimu. Ustadz, kalau suamiku pelan suaranya, yaitu ujian bagi kamu. Jangan angkat suara tak. Pelan sekali kalau bicara, ujian bagimu. Pokoknya kasih pelangi juga. Kapan kamu angkat suaramu di atas suara suamimu? Hati-hati, waspada. Kalau kamu bicara dengan suamimu, dekati, bisikkan, ya, jangan angkat suaramu sebagai bentuk penghormatan terhadapnya. Suamimu itu surga dan nerakamu, ya. Jangan engkau angkat suaramu. Itu salah satu contoh. Karena faktor banyak menganggap, ya, banyaknya amalan, ya, banyaknya suatu amalan. Kemudian faedah yang ketiga dalam kisah ini, bahwa manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Itu amalan yang besar. Coba bayangkan itu, sepotong roti. Ketika sepotong roti ini memberikan manfaat bagi manusia yang lain, itu mengalahkan amalan selama 70 tahun. Mengalahkan dosa zina. Itu tidak main-main. Maka itu Rasulullah SAW suatu ketika melihat seorang laki-laki, diperlihatkan seorang laki-laki yang bersenang-senang dengan bidadari di surga. Sahabat penasaran, amalan apa yang dilakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang ini melakukan suatu amalan. Orang ini berkata, ketika dia melihat duri di jalan, dia berkata, saya akan singkirkan duri itu di jalan supaya tidak mengganggu manusia. Lihat niatnya yang baik. Ada duri di jalan, dia singkirkan. Dengan amalan ini, kenapa amalan ini menjadi besar? Karena memberikan manfaat bagi manusia. Dengan amalan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan dirinya, memasukkan orang ini ke dalam surga. Subhanallah. Rupanya memberikan manfaat bagi manusia yang lain, itu amalan yang besar. Dan Ibnul Qayyim menulis bahwa amalan memberikan manfaat kepada manusia yang lain, itu pahalanya akan bertambah dan berlipat ganda jika engkau berbuat baik, memberikan manfaat kepada manusia,
terhadap, ini akan semakin bertambah pahalanya jika kamu melakukan sebuah kebaikan kepada manusia, terhadap manusia yang mencintaimu. Siapa yang paling kau cintai? Ayo jawab. Istrimu, anakmu. Ketika engkau memberikan manfaat kepada manusia, itu mempunyai pahala. Ketika manusia itu adalah orang yang kamu cintai, yang menyayangimu, itu pahalanya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Maka itu tidak main-main. Berumah tangga itu, walaupun dia ujian dan cobaan, tapi padanya ada amalan yang besar sekali. Ingat, rumah tangga itu walaupun tidak pernah berhenti dari ujian dan cobaan, ingat, dalam rumah tangga itu ada amalan yang besar yang tidak bisa diraih kecuali oleh orang yang berumah tangga. Maka itu Nabi membenci seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah, la atazawwaju nisa'u abadan." Saya tidak mau menikah dengan wanita selamanya. Nabi larang, tidak. Karena dalam rumah tangga itu ada amalan yang besar pahalanya yang tidak bisa diraih kecuali bagi orang yang rumah tangga. Apa itu? Ayo jawab. Memberikan manfaat kepada manusia dalam bentuk yang paling besar pahalanya. Apa itu? Terhadap orang yang kita cintai, yang telah berbuat baik kepada kita. Kita carikan nafkah untuk anak dan istri kita. Kita bawakan makanan, kita berikan uang. Itu amalan-amalan besar. Istri kita, masakan kita, cucikan pakaian kita, diurus kita. Itu subhanallah, itu amalan-amalan kebaikan kita. Dan sebaliknya, dosa itu semakin besar ketika kita melakukan sebuah kejelekan kepada manusia. Itu dosa. Tapi ketika dosa itu kita lakukan terhadap orang yang mencintai kita, yang menyayangi kita, kita lakukan, dosanya jauh lebih besar. Itu peringatan. Ketika dosa itu dilakukan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, yang menyayangi kita, mencintai kita, kita berbuat dosa di situ, jauh lebih besar dosanya. Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan sabdanya. Ya, Rasulullah mengingatkan tentang 3 orang. 1, rajulun, seorang suami, dia menikahi seorang wanita. Wanita ini telah melakukan berbagai kebaikan terhadap laki-laki ini, kata Rasulullah. Mulai diberikan kemudahan dalam maharnya, diberikan kemudahan dalam pengurusannya, diberikan kebaikan yang banyak terhadap laki-laki ini ketika menikahi wanita ini. Setelah masuk dalam rumah tangga, wanita ini wanita yang soleh, yang baik. Lihat suami ini, dia balas kebaikan dengan kejelekan. Orang ini melakukan perselingkuhan, kata Rasulullah. Dia melakukan perselingkuhan terhadap orang yang telah berbuat baik kepadanya, istrinya. Dia khianati. Kata Rasulullah, ata yaumal qiyamah, dia akan datang di hari kiamat, berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, fawazanin, sebagai seorang pezina. Saya tanya sekarang, wanita ini berzina tidak? Ayo jawab. Laki-laki ini berzina tidak? Dia berzina? Dia tidak berzina, iya. Tapi karena dia melakukan sebuah dosa terhadap orang yang berbuat baik kepadanya, maka dia dihukumi sebagai seorang pezina. Yang kedua, seorang laki-laki yang meminjam uang kepada saudaranya. Orang ini memberikan kemudahan terhadapnya. Woi, pinjam kawanta dulu. Berapa? 2 juta.
Berapa saya kembalikan? 2 juta saja. Kapan saya kembalikan? Terserah kamu. Wih, subhanallah, baiknya orang ini. Diberikan kemudahan, kebaikan. Setelah dia pinjam uangnya, orang ini berkata, "Nggak mau bayar." Sudah niat yang jelek. Dia melakukan pengkhianatan terhadap orang yang berbuat baik kepadanya. Orang seperti ini, kata Rasulullah, ata yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat, wa huwa sarik, sebagai seorang pencuri. Saya tanya, orang ini mencuri tidak? Dia mencuri. Dia berutang. Cuma masalahnya dia tidak mau membayar utangnya. Maka di hari kiamat dihukumi sebagai seorang pencuri. Waspadalah ya para suami. Jangan menganggap remeh melakukan sebuah dosa terhadap istrimu. Jangan menganggap kecil berbohong terhadap istri. Kamu berbohong terhadap teman dosa, tapi berbohong terhadap istri jauh lebih besar dosanya. Ingat, ketika dosa itu diberikan kepada istri, begitu juga seorang istri. Jangan menganggap remeh melakukan dosa dan maksiat dengan dalil suamiku ji, tidak ada masalah itu saya bohongi, tidak ada masalah itu saya beginikan, tidak ada masalah saya angkat suara saya dan suami, tidak ada masalah. Ingat, ketika dosa itu kamu lakukan terhadap orang yang mencintaimu, itu jauh lebih besar, jauh dosanya lebih besar. Kira-kira bagaimana ya? Saya gambarkan, antum bisa tergambar ya. Ini saya gambarkan, bagaimana kurang ajarnya ini seorang suami kalau seperti ini. Istri mencuci, pakaian bertumpuk di rumah, 2 jam, 3 jam dia mencuci dengan tangannya lagi, bukan dengan mesin cuci. Capeknya itu. Setelah dia cuci kering, dia jemur. Banyaknya pakaiannya suami lagi dijemur. Tiba-tiba turun hujan. Istri berkata, "Kak, ambil ke jemuran." Maka suaminya bangkit, berlari dengan kencangnya. Kencang, betul dia kencang. Dia lari, tapi mengambil pakaian jemuran tetangganya. Janda di situ. Nah, ambil. Kencangnya lagi larinya. Dia ambil segera. Kira-kira bagaimana itu sakitnya? Kira-kira bagaimana? Coba pikir. Pakaian tetangga yang diambil. Dia biarkan pakaian yang dicuci isinya basah, lebih bagus basah dibanding pakaian tetangganya. Kira-kira bagaimana orang seperti ini? Jauh besar tidak dosanya orang seperti ini. Ya, itulah kaidah dalam agama kita dalam kisah ini. Peringatan kepada kita, suami istri, jangan meremehkan sebuah dosa terhadap pasanganmu dengan dalil dia istriku, dengan dalil dia suamiku. Kalau kamu lakukan dosa itu jauh lebih besar terhadap orang yang mencintaimu, ya, terhadap orang yang mencintaimu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami itu adalah ujian yang terberat bagi istri. Seorang istri, ujian yang terberat adalah suaminya. Disitulah ujian. Jeleknya istri itu ujian bagi suami, jeleknya suami itu ujian bagi istri. Ingat, ada wanita-wanita itu masuk ke dalam surga melalui suami yang jelek. Melalui suami yang jelek. Kapan? Ayo jawab. Ketika ujian ini dia mampu sikapi dengan kesabaran.
wanita bisa masuk ke dalam surga dengan suami yang jelek jika dia mampu bersabar. Seorang suami bisa masuk ke dalam surga dengan istri yang jelek jika dia mampu apa? Mampu bersabar. Semua disikapi dengan kesabaran dan kesyukuran dalam sebuah ujian dan cobaan. Ya, dalam ujian dan cobaan semua sikapi dengan kesabaran. Ya, semua sikapi dengan kesabaran. Ketika rumah tangga kita menghadapi ujian dan cobaan, kita diajarkan beberapa hal. Ya. Apalagi ujian yang terbesar bagi wanita, kalau suami itu menikah lagi, itu ujian besar. Tidak semua istri itu mampu untuk bersabar di situ. Kalau suami bersyukur, kalau istri harus bersabar. Cara menghadapi ujian dalam rumah tangga dan cobaan, satu, apapun ujian dan cobaan dalam rumah tanggamu, satu, kamu harus mengimani, meyakini bahwa itu semuanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kamu telitinya, cermatnya, hebatnya, kamu menghalangi suamimu untuk menikah lagi, tapi kalau Allah sudah takdirkan, terjadi. Tidak bisa kok. Kalau sudah terjadi, imani, itu adalah takdir dari Allah. Apapun kau bentuk rumah tangga kamu, keharmonisan rumah tangga kamu, tiba-tiba berakhir dengan ujung perceraian, sudah, imani, itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lepas dari takdir Allah. Yang kedua, ujian dan cobaan dalam rumah tangga selalu diyakini pada ujian dan cobaan itu ada hikmah. Pasti ada hikmah. Walaupun perceraian, itu pasti ada hikmah di balik itu. Maka itu dalam syariat, setelah kita bercerai, suami istri bercerai, adab dan akhlak, mantan suami tidak boleh disebutkan aibnya, mantan istri tidak boleh disebutkan aibnya. Mantan tidak boleh, apalagi kalau masih status istri. Mantan istri saja aibnya ditutup, apalagi kalau masih status istri, itu adab. Kenapa? Karena dalam ujian dan cobaan itu ada hikmah. Ada hikmah-hikmah. Ya, suami bisa sadar, istri bisa sadar. Ya, betapa banyak istri-istri yang tidak mampu bersyukur kepada suaminya. Dia tidak mampu sadar bahwa kekurangan yang ada pada suami itu butuh disyukuri. Kekurangannya yang sedikit butuh disyukuri. Dia tidak mampu bersyukur. Akhirnya timbul perceraian. Ketika perceraian itu pasti ada hikmah yang besar. Di antara hikmah menyadarkan orang-orang yang mengarungi rumah tangga, dia sadar. Contohnya, seorang istri yang tidak puas dengan suaminya, tidak senang dengan suaminya, benci dengan suaminya karena sedikit yang diberikan dari apa yang diinginkan. Masalah sedikit, tidak puas dengan pemberian, dia minta cerai. Ceraikan saya, pokoknya ceraikan saya. Terjadi perceraian. Yakinlah ya suami, ada hikmah di situ. Setelah istrinya menikah lagi, baru dia sadar. Ada hikmah, dia sadar. Rupanya suamiku yang pertama jauh lebih baik dari suamiku sekarang yang kedua. Ada hikmah menyadarkan dia. Saya ingin lari berlepas diri dari singa, akhirnya masuk di kandang buaya, buaya darat lagi.
Karena sebaik-baiknya, sejahat-jahatnya itu singa dan macan, dia tidak akan memakan istrinya. Tapi sesayang-sayangnya buaya darat, itu sayangnya terhadap istri orang lain. Secinta-cintanya itu buaya darat, cintanya kepada istri orang lain. Sebaik-baiknya itu buaya darat, baiknya terhadap istri orang lain. Menyadarkan dirinya bahwa istri suami saya yang pertama itu jauh lebih baik. Kalau seandainya tidak cerai, dia tidak mungkin bisa sadar bahwa sesuatu yang sedikit itu wajib untuk disyukuri. Ini yang kedua, yakin ada hikmah. Yang berikutnya, dari hikmah-hikmah ujian dan cobaan dalam rumah tangga, ya, selalu diingat, apapun ujian dan cobaan dalam rumah tangga kita, sikapi dengan satu bekal, kesabaran. Selesai. Bekal kesabaran, bersabar. Ingat tadi perkataan Imam Al-Ghazali, bersabar di atas akhlak yang jelek pada wanita mulutnya, itu akan mengangkat dirimu menjadi wali dari wali-wali Allah. Bersabar, bersabar di atas kekurangan istri, ya, aib pada istri, itu akan mengangkat derajatmu kepada wali-wali Allah. Ingat, innan nasra ma'as sabar. Sungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Bersama dengan kesabaran. Penyebab terjadinya perceraian, penyebab terbesarnya terjadinya perceraian itu karena kurang kesabaran, baik pada istri maupun pada suami. Maka itu Nabi SAW membimbing kita, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika kalian lagi marah, bertengkar, termasuk bertengkar dengan istri, bertengkar dengan suami, solusi satu, solusi bersabar. Apa itu? Diam. Diam untuk orang yang dimarahi dan orang yang marah. Jika istri kamu marah, pote-pote bicara terus, Nabi membimbing, fal yaskut, diam. Salah satunya diam, diam. Suami diam. Kalau istri kamu lagi marah, diam. Itu bentuk kesabaran. Diam ya, bukan ketawa. Jangan ketawa, dilempari gitu piring. Diam. Fal yaskut. Kapan kamu diam akan menjadikan istrimu diam. Kapan kamu bicara akan menjadikan istrimu tetap bicara. Itu solusi Nabi subhanallah. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, diam. Ibu-ibu, kalau suami tak lagi marah, diam ki, diam. Walaupun kamu berada di pihak yang benar, diam ki saja. Sudah diam, diam. Maka itu kalau suami marah, kita ingatkan, diam ki, pokoknya diam ki dulu, saya marah dulu. Kalau istri lagi marah, tanyakan, diam ki dulu, saya marah dulu. Karena kalau kamu diam, solusi dia akan diam. Betapa banyak masalah itu selesai dengan diam. Dan betapa banyak masalah dalam rumah tangga semakin hancur karena tidak ada yang mau diam. Tidak ada yang mau diam dan tidak ada yang mau bersabar. Sifat egois yang tinggi, ya, sehingga dia tidak mau untuk diam. Fal yasbir, fal yaskut, diam. Ya, diam. Maka itu kalau bapak lagi bicara, lagi marah, ya, suruh, Pak, duduk mikir dulu, Pak, duduk, duduk. Duduk, ya, kita diam. Pokoknya jangan ada bicara, diam. Bimbing, duduk. Bimbingan Nabi, duduk. Kalau masih bicara, masih ribut ketika duduk, suruh berbaring. Ya, seperti itu. Kemudian hikmah berikutnya dari hikmah-hikmah adanya ujian dan cobaan, yakinlah di balik kesulitan itu ada kemudahan.
Bagaimanapun sulitnya rumah tangga kita, berada di ujung tandu rumah tangga kita, ujung jurang, yakin setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kapan? Jika disikapi dengan kesyukuran dan kesabaran. Pasti itu, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Kemudian berikutnya, ya, ketika ujian dan cobaan masuk dalam rumah tangga kita, ingat selalu, ujian dan cobaan yang kita hadapi itu tidak seberapa sebenarnya dengan orang-orang yang terdahulu yang diuji oleh Allah dalam rumah tangganya. Siapa contohnya? Asia bintu Muzahim. Ibu-ibu perhatikan kini, di mana itu kejahatannya suamita dibanding Fir'aun? Jawab. Di mana kejahatannya suamita dibanding Fir'aun? Jawab. Di mana kejahatannya suamita dibanding Fir'aun? Jawab. Coba lihat Asia bintu Muzahim. Asia bintu Muzahim diuji oleh seorang suami yang bernama Fir'aun. Diuji nih, yang menjadikan Asia bintu Muzahim disiksa oleh Fir'aun dengan sebuah siksaan yang tidak pernah dilakukan oleh anak manusia sebelum dan setelahnya terhadap seorang wanita. Dibawa di padang pasir, dipaku tangan, kedua tangan dan kakinya, diletakkan batu yang besar di perutnya. Yang lakukan ini siapa? Suaminya. Kira-kira kalau suami tak ada jahat begini bagaimana Ki? Coba jawab. Asia bintu Muzahim ketika diseksa oleh suaminya, tidak ada yang dia lakukan kecuali bersabar, bersabar, bersabar. Asia bintu Muzahim tidak berkata, ceraikan saja saya, ceraikan Firaun saya, ceraikan. Tidak, dia mampu bersabar saja. Jangan sedikit-sedikit baru kurang nafkah, begini-begini, ceraikan saya, minta khulu, begini-begini. Di balik ujian dan cobaan, ingat, selalu dihafal bahwa apa ujian yang menimpa kita itu tidak seberapa dengan ujian-ujian dari umat-umat sebelum kita, yang diuji dengan suaminya, yang diuji dengan istrinya, ya. Jadi ini beberapa cara menghadapi ujian dan cobaan di dalam rumah tangga, ya. Ujian dan cobaan di dalam rumah tangga. Tip terakhir, ya, saya akan sebutkan sebuah kisah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah kisah ini sebagai penutup dan kita bisa amalkan dalam rumah tangga kita, karena salah satu cara memperbaiki rumah tangga itu dengan melihat kisah-kisah orang-orang soleh dalam rumah tangga mereka. Kisah seorang sahabat, suatu ketika istrinya yang solehah menyaksikan pada suaminya ada perubahan. Ada perubahan yang tidak berdasarkan kebiasaan dalam kesehariannya. Ada perubahan. Dia menyaksikan ada kesedihan pada wajah suaminya. Ada kegelisahan pada diri suaminya. Suaminya masuk rumah, keluar, masuk rumah, keluar. Duduk, berdiri lagi. Diam, berjalan. Ada kegelisahan dalam diri suaminya. Lihatlah wanita yang soleh. Dia dekati suaminya, seraya berkata, "Kenapa Ki? Ada sesuatu yang kurang pada diriku? Ada sesuatu yang kurang dalam pelayananku? Sampaikan. Ada yang kurang dalam ketaatanku?" Kata para ulama, ciri wanita yang solehah ketika dia melihat ada perubahan pada diri suaminya, maka yang pertama dia salahkan adalah dirinya.
Itu ciri wanita yang baik. Tiba-tiba suaminya masuk tidak salam, dia introspeksi diri, kayaknya ada kesalahan yang saya lakukan ini sehingga suami saya berubah ini terhadap saya. Itu istri yang soleha. Ketika ada perubahan terjadi dengan suaminya, yang dia salahkan itu dirinya. Adakah kurang pada diriku? Saya akan perbaiki. Adakah kurang dalam pelayananku? Saya akan tambah. Adakah ini? Adakah ini? Pernah tidak istri tak lakukan seperti ini? Pernah tidak? Kalau dia lihat suaminya ada perubahan, wih, sudah ada perubahan, dia potong-potong lagi, marah-marah lagi. Kata sahabat ini, oh tidak, saya tidak pernah mengetahui ada seorang wanita di muka bumi ini sesoleha dengan kamu. Lihat ya, subhanallah. Tidak, bukan. Kata istrinya, kalau begitu apa yang membuatmu bersedih? Apa yang membuatmu gundah gulana? Apa yang membuatmu gelisah? Apa yang membuatmu tidak tenang? Ada apa? Sampaikan. Begitulah seorang wanita yang soleha, sebagai bahan penyelesaian masalah suaminya. Kalau ada suami punya masalah, dia segera untuk menyelesaikannya. Sebut. Kata suaminya, begini istriku, saya memiliki 80 dinar uang emas. 80 dinar itu kalau dihitung-hitung miliaran. Saya pusing ini dengan uang. Kenapa pusing? Saya takut uang yang banyak ini menjadi musibah bagiku. Ini yang membuat saya sedih. Uang miliaran yang dia miliki ini rupanya yang membuat dia gelisah, tidak tenang, gundah gulana. Ini uang yang banyak yang membuat saya gelisah. Bagaimana sikap istrinya? Kalau antum datang di istrinya, Dek, ini ada uang 500 juta ini, Dek. Kira-kira menurut kamu ini uangmu diapakan? Pasti mana? Tenang memikir. Belikan kak rumah, inovasi rumah, belikan kak mobil, belikan HP, ya, pergi jalan-jalan. Yang penting satu, jangan menikah lagi. Semua untuk kepentingan dirinya. Pokoknya begini. Kan begitu wanita tabiatnya. Kalau lihat uang banyak, lihat wanita soleha ini. Kata wanita soleha ini, oh ini uang yang membuat kamu pusing ya miliaran. Iya, ini yang membuat saya. Kata beliau, sedekahkan seluruhnya, selesai masalah. Allahu Akbar. Itu enaknya itu jomblo kalau istri soleha. Itu nikmatnya rumah tangga kalau istri soleha. Sedekahkan semuanya. Mereka pun mensedekahkan seluruhnya miliaran uang itu tanpa tersisa sedikit pun. Begitu indahnya rumah tangga kalau seperti ini. Ya, at-thayyibuna lit-thayyibat. Suami yang baik itu akan dipertemukan dengan istri yang baik. Ya. Jadi kita bisa menyimpulkan pada materi kita beberapa kesimpulan sebagai bekal ilmu dalam rumah tangga kita. Yang pertama, ya, rumah tangga itu tidak akan pernah lepas dari ujian dan cobaan. Sikapilah dengan kesabaran dan kesyukuran. Yang kedua, adanya ujian dan cobaan dalam rumah tangga kita itu bukan tanda Allah benci terhadap kita. Bahkan untuk meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ingat, jangan sekali-kali ketika engkau telah melakukan kebaikan sebesar apapun terhadap pasangan hidup kamu, jangan engkau menganggap besar. Ya, ingat ibu-ibu, jangan engkau anggap besar. Jangan selalu suami mengungkit-ungkit, saya cari nafkah kau ini, banting tulang mak ini, begini. Jangan ungkit. Apapun kebaikan yang engkau lakukan, jangan engkau ungkit sebesar apapun, karena akan mengakibatkan apa tadi? Ayo jawab. Engkau akan meremehkan apa? Sebuah dosa. Itu bahayanya.
Sebesar apapun kebaikan, jangan engkau remehkan, jangan engkau anggap besar. Kemudian yang keempat, ya, selalu diingat, di balik ujian dan cobaan dalam rumah tangga kita merupakan takdir dan ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu sikapi dengan kesyukuran dan kesabaran. Selalu introspeksi diri, ya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. An-nasru ma'as sabar. Pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Selalu saya ingatkan untuk mengingat kisah sepotong roti yang disebutkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, ya, untuk kita tidak selalu meremehkan sebuah dosa. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tidak ada pertanyaan dari ibu-ibu, dari bapak-bapak? Tidak ada? Tidak ada ya? Itu ada. Oh. Pertanyaan ibu-ibu itu ujian bagi suami. Baik. Oh itu. Ada pertanyaan satu. Bagaimana cara memilih suami yang setia? Ya, cara memilih suami yang setia, jangan lihat dari pengurusnya, karena tidak semua pengurus yang mengurus itu menjadi bukti laki-laki itu baik dan setia. Ya, bagaimana cara memilih suami yang setia? Ya, kata teman saya bahwa tidak sedikit suami yang paham agama justru memilih poligami. Sedangkan pada dasarnya istri ingin menjadi satu-satunya, tidak ada duanya apalagi tiganya. Karena pahamnya seorang suami, maka itu dia poligami. Seandainya dia tidak paham agama, maka dia tidak akan poligami. Karena pahamnya dia agama, maka dia poligami. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, menikahlah, karena manusia yang termulia dari umat ini adalah
manusia yang paling banyak istrinya, yaitu Rasulullah. Ya, jadi jangan bawa-bawa agama dengan poligami, ya, karena poligami itu adalah syariat. Yang salahkan itu adalah orangnya. Jangan sekali-kali salahkan poligaminya. Poligami itu sampai hari kiamat tidak akan mungkin runtuh, tidak akan mungkin pudar. Walaupun seluruh wanita, ibu-ibu bersatu dari ujung barat ujung timur untuk menghapuskan poligami, poligami akan tetap ada, tidak akan mungkin luntur. Yang salahkan itu orangnya. Nah, ini orangnya yang mau disalahkan. Di antara kesalahannya, dia belum siap poligami, dia poligami. Dia belum mampu bersikap adil, dia memaksakan dirinya. Ya, itu yang disalahkan. Ya, itu yang disalahkan, sehingga rumah tangganya pun menjadi ujian dan cobaan ketika dia belum siap menghadapinya. Ya, siap menghadapinya. Kalau memang sudah terjadi, maka seorang istri yakin bahwa mudah-mudahan dengan suaminya poligami itu, jika dia mampu bersabar, apalagi bersyukur, itu menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Ya, dia masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Bagaimana batasan kepatuhan seorang istri terhadap suami yang ilmu agamanya masih kurang, sedangkan istrinya telah banyak bermajelis? Satu, kepatuhan terhadap suami itu bukan dilihat apakah suaminya berilmu atau tidak. Walaupun suamimu jelek, bahkan suamimu pun peminum khamar, penjudi, itu tetap selama status suami, kamu tetap harus patuh terhadapnya, walaupun dia jelek. Tidak menggugurkan. Jeleknya suami tidak menggugurkan, ya, untuk taat terhadap suami selama itu ketaatan. Kalau suami minum khamar, suruh kau masak, suruh cuci pakaian, taat, wajib. Jangan kau katakan kau peminum khamar, kamu penjudi, saya tidak masakan. Tidak boleh. Karena ketaatan tetap berlaku. Karena itu kebaikan. Ya. Jadi seorang istri, ya, bagaimanapun ilmu agamanya masih kurang, bagaimanapun seorang istri tingginya ilmu agamanya, tidak menggugurkan masalah kepatuhan dan ketaatan. Bahkan ketika suamimu jelek, disitulah engkau harus menambahkan ketaatan terhadapnya, supaya suamimu bisa sadar dan bisa mendapatkan hidayah dengan ketaatanmu, ya, dengan ketaatanmu. Bagaimana dengan suami yang tidak pernah memberi uang kepada istrinya? Apa tetap harus bersabar atau ditinggalkan? Memberikan uang istri itu ada dua, kebutuhan atau keinginan. Kalau suami tidak memberikan uang itu pada keinginan, itu adalah hukum mubah dan masalah. Kalau keinginan, seke dalam masalah keinginan, tidak ada masalah. Seke tidak ada masalah. Yang jadi masalah seke kikir dalam kebutuhan, apalagi tidak beri. Kira-kira kalau istri tak minta iPhone 14, mau ki? Kira-kira dia minta dibelikan motor, belikan mobil, belikan ini, itu kan keinginan semua. Kalau kamu pelit, kamu perhitungan, dari masalah. Jadi kalau tidak memberikan uang istri pada keinginan, itu tidak disalahkan. Itu sebagai bab adab saja, kedermawanan. Tapi kalau kebutuhan, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh pada kebutuhan. Kalau dia tidak memberikan uang kepada istrinya pada kebutuhannya, maka itu salah satu tempat istri boleh melakukan khulu, minta cerai. Karena mau makan apa? Itu kebutuhan. Afwan izin bertanya, di zaman sekarang banyak kasus perceraian. Bagaimana kita seorang muslim muslimah menyikapinya? Karena terkadang rasa takut ingin menikah ada dalam diri saya, Ustaz. Ya. Jadi
yang perlu dipahami, yang namanya perceraian dalam Islam itu punya hukum. Bukan hanya haramnya perceraian itu, bisa perceraian itu wajib kamu cerai. Perceraian itu bisa juga sunnah perceraian itu. Bisa juga mubah, boleh saja. Bisa juga makruh, bisa haram. Tidak semua cerai itu tercela. Bahkan ada kalanya sebuah kondisi perceraian itu adalah hal yang diwajibkan, kebaikan bagi kamu. Perceraian. Jadi jangan kita trauma dengan kalimat cerai. Salah ki. Tidak mau kamu nikah karena banyaknya kasus perceraian. Salah. Karena perceraian saja itu dalam agama, ada kalanya perceraian itu kebaikan. Perceraian itu kebaikan. Bahkan sejelek-jeleknya pernikahan, sejelek-jeleknya itu wanita, bukan wanita yang dicerai. Paham? Sejelek-jeleknya wanita itu bukan wanita yang dicerai, tapi sejelek-jeleknya wanita adalah wanita yang digantung, bukan orangnya digantung. Apa itu? Sejelek-jeleknya wanita, kata Rasulullah, wanita yang digantung. Artinya digantung statusnya, tidak dijadikan istri, tidak dicerai juga, digantung. Mau dikatakan istri, tidak pernah tidur sama-sama. Mau dikatakan juga cerai, suka jadi jenguk, tak gantung nih. Dan ini sejelek-jeleknya wanita kodong, tidak dinafkahi juga. Kalau kamu istri, kalau kamu suami nafkahi, tidak juga dinafkahi. Kalau kamu tidak mampu nafkahi, cerai mah tidak juga dicerai. Kira-kira bagaimana? Jelek tidak? Maka itu sejelek-jeleknya wanita bukan wanita yang dicerai, tapi sejelek-jelek wanita adalah wanita yang digantung. Sejelek-jeleknya suami bukan suami yang mencerai, tapi sejelek suami adalah suami yang menggantung status istri. Jangan kita lakukan ini. Kalau kamu memang tidak suka dengan istri cerai, jangan digantung. Tanya hanya digantung, artinya tidak jelas statusnya. Banyak orang datang mau melamar terhenti, tidak jelas statusnya. Bagaimana mau melamar? Tidak jelas, takut-takut. Sebentar kita menikah masih ada suaminya, mati nih. Kan tidak jelas, banyak orang masalah. Itu sejelek-jeleknya, ya. Ya, tidak ada pertanyaan lagi. Betul. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.